Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-15. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pagi hari, saat kembali ke kantor, Yang Woo terlihat sedih memikirkan perkataan yang sebelumnya ia katakan kepada Junho saat berada di pantai. Dan saat Junho datang, Yang Woo kabur dan berpura-pura tidak melihat Junho. Ternyata Yang Woo datang ke rumah sakit, di mana pengacara Jung akan menjalani operasi kanker perut. Namun saat bertemu dengan pengacara Jung dan ibunya, Yang Woo justru mengatakan bahwa ia takut tidak bisa lagi bertemu dengan pengacara Jung dan meminta agar pengacara Jung keluar dari ruang operasi dalam keadaan hidup. Hal itu membuat ibu pengacara Jung merasa khawatir, dan pengacara Jung meminta Yang Woo untuk tetap diam. Saat sedang menunggu pengacara Jung menjalankan operasi, Yang Woo mendapat telepon dari pengacara Choi yang meminta Yang Woo segera datang ke ruang rapat untuk rapat dengan klien baru mereka. Yang Woo akhirnya kembali ke kantor. Saat masuk ke dalam ruangan rapat, Yang Woo bertemu dengan pengacara Kwon dan pengacara Choi serta dua orang klien baru mereka yang berasal dari perusahaan Raon, sebuah perusahaan daring. Ternyata direktur dari perusahaan Raon yang bernama Bae In Chol sama-sama berasal dari satu universitas yang sama dengan pengacara Yang dan pengacara Kwon. Seorang karyawan perusahaan Raon yang merupakan penanggung jawab basis data Raon mendapat sebuah surel peretas yang membuat terjadinya kebocoran data pribadi pengguna Raon. Peretas meretas akun adik dari manajer basis data dan menghubungi manajer basis data dengan mengirimkan sebuah surel. Ternyata perangkat lunak berbahaya dikirim menggunakan dokumen Word yang membuat manajer basis data tidak merasa curiga saat membuka dokumen yang dikirimkan melalui email adiknya. Yang Woo pun menanyakan apakah peretas tersebut telah tertangkap. Ternyata menurut Pak Bae polisi belum menemukan pelakunya, tetapi polisi mencurigai bahwa peretas berasal dari Biro Pengintaian Umum Korea Utara. Karena dalam surel yang dikirim peretas menggunakan ejaan dari Korea Utara. Menurut pengacara Yang, jika peretas memang berasal dari Korea Utara maka akan sulit menangkapnya. Namun Pak Bae mengatakan bahwa masalah terbesar yang mereka hadapi sebenarnya berasal dari Komisi Komunikasi Korea. Mereka menjatuhkan denda kepada Raon sebesar 300 miliar won akibat kebocoran data yang terjadi. Pak Bae merasa pihak Raon juga merupakan korban dari peretas tersebut dan kenapa Raon harus membayar denda sebesar itu. Pihak Komisi Komunikasi Korea merasa itu kelalaian dari pihak Raon yang tidak memasang pembatas waktu koneksi di perangkat milik manajer basis data Raon. Sedangkan menurut pengacara Yang, pihak Komisi Komunikasi Korea terlalu berlebihan dalam menentukan jumlah denda, karena dalam kasus sebelumnya, sebuah perusahaan juga pernah mengalami kebocoran data. Namun hanya membayar denda 70 juta won saja. Pengacara Yang mengatakan bahwa ia mengenal beberapa orang di Komisi Komunikasi Korea dan ia akan mencari tahu informasi mengenai kasus tersebut. Pengacara Yang justru terlihat menyombongkan diri bahwa tidak ada perusahaan yang kalah dalam kasus melawan Komisi Komunikasi Korea. Setelah rapat, pengacara Kwon bertemu dengan pengacara Choi saat sedang makan di kantin kantor. Pengacara Choi justru meminta agar pengacara Kwon tidak duduk makan bersamanya. Namun akhirnya pengacara Choi meminta agar pengacara Kwon duduk bersama. Tidak lama kemudian pengacara Choi melihat Junho makan sendirian. Ia pun mengajak pengacara Kwon untuk menemani Junho makan bersama. Tiba-tiba saja beberapa wanita datang mendekati Junho dan mengajak makan bersama. Sedangkan Yang Woo makan sendiri di dalam ruangannya. Tidak lama kemudian pengacara Choi datang dan menyuruh Yang Woo makan di luar, jangan mengurung diri di dalam ruangannya saja. Pengacara Choi pun menanyakan apa penyebab Yang Woo dan Junho putus, dan ternyata Yang Woo tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai alasan putus kepada Junho. Hal itu membuat pengacara Choi marah,
Yang Wo justru mengatakan bahwa tidak baik jika mereka membahas masalah pribadi saat jam kerja. Yang Wo juga berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Pengacara Choi tetap menolak. Yang Wo tetap berusaha mengalihkan dengan mengatakan jam makan siang mereka telah selesai dan harus kembali bekerja. Yang Wo pun menemui pengacara Yang untuk menjelaskan bahwa pihak Komisi Komunikasi Korea tidak salah dalam menentukan denda kepada pihak Raon. Yang juga memperlihatkan beberapa artikel yang membahas mengenai denda atas kebocoran data namun hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Pengacara Yang justru merasa Yang Wo menyombongkan diri di depannya. Ia meminta Yang Wo untuk tidak berbicara jika tidak ditanya. Yang Wo bersama dengan Gerami dan Kim Min datang ke rumah sakit untuk menjenguk pengacara Jung. Mereka juga membawakan makanan untuk ibu pengacara Jung yang terus menemani pengacara Jung di rumah sakit. Pengacara Jung melihat Yang Wo begitu gelisah, ia pun menanyakan apa yang sedang Yang Wo pikirkan. Yang Wo menjelaskan apa yang harus ia lakukan jika seorang pengacara senior tidak mendengarkan pendapat darinya. Yang Wo juga mengatakan bahwa pengacara senior tersebut adalah pengacara Yang. Pengacara Jung pun meminta agar Yang Wo bersikap meredah dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat pengacara Yang marah. Pengacara Jung juga meminta agar Yang Wo berdiskusi dengan rekan kerjanya, jika pengacara senior tidak mau mendengar pendapatnya. Saat persidangan pertama dilaksanakan, pengacara Yang justru menjelaskan apa yang dimaksud dengan serangan APT. Namun belum selesai ia menjelaskan, hakim memintanya untuk berhenti menjelaskan karena semua orang yang berada di dalam ruangan sidang merupakan orang-orang yang paham apa yang dimaksud dengan serangan APT. Hal itu membuat pengacara Yang lupa dengan apa yang seharusnya ia sampaikan. Ia akhirnya membaca catatan yang telah ia buat. Pengacara Yang menjelaskan bahwa denda yang dijatuhkan kepada Raon terlalu besar, sedangkan terhadap kasus-kasus sebelumnya denda dijatuhkan tidak sebesar itu. Namun menurut pihak Komisi Komunikasi Korea, denda yang mereka tentukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihak Komisi Komunikasi Korea juga mengatakan bahwa respon pihak Raon sejak terjadi kebocoran data terlihat tidak begitu peduli, padahal kasus yang terjadi adalah kebocoran data hampir 80% dari warga Korea. Pengacara Yang pun mengakhiri pernyataannya. Setelah persidangan, pengacara Yang dan yang lainnya termasuk tim dari Raon membahas kelanjutan hal apa yang bisa mereka lakukan agar denda 300 miliar won turun menjadi 30 juta won saja. Namun tidak lama kemudian Pak Bae datang dengan memberi kabar bahwa pelanggan dari Raon mengajukan gugatan bersama kepada Raon akibat dari kebocoran data mereka. Ternyata Taesan menjadi firma hukum yang membantu para pelanggan untuk menggugat Raon. Dan masing-masing pelanggan menggugat 100.000 won per orangnya, dan jika dikalikan dengan 40 juta orang pelanggan Raon itu artinya Raon harus membayar sebesar 4 triliun won yang akan membuat Raon bangkrut dan menutup perusahaannya. Pengacara Yang meminta agar Pak Bae bersikap tenang, karena dalam kasus kebocoran data akan selalu terjadi hal seperti itu. Namun Yang Wo justru meminta agar pengacara Yang untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Hal itu membuat pengacara Yang marah dan membentak Yang Wo. Pak Bae pun mengajak pengacara Yang untuk keluar dari ruangan. Ternyata Pak Bae telah mencari tahu informasi mengenai hakim ketua yang memimpin sidang. Menurut Pak Bae, hakim ketua aktif dalam kegiatan alumni kampus mereka dan meminta agar pengacara Yang untuk mengatur kerjasama dengan hakim ketua. Pengacara Yang menemui CEO Han. CEO Han justru menegur pengacara Yang karena setelah sidang sebelumnya banyak artikel yang bermunculan mengenai rendahnya tingkat kesadaran perusahaan Raon terhadap data pribadi pelanggannya. Menurut CEO Han itu sama saja Han Bada menjebak klien agar mendapat kritikan. CEO Han pun mempertanyakan apa yang diucapkan oleh pengacara Yang dalam putusan pembelaan saat sidang sehingga membuat banyak komentar negatif kepada perusahaan Raon. CEO Han meminta agar pengacara Yang memenangkan kasus tersebut karena saat ini mereka juga harus menghadapi tuntutan pelanggan yang diwakilkan oleh Taesan. Sedangkan pengacara Choi dan pengacara Kwon berusaha menasehati Yang Wo untuk tidak mempermasalahkan hal apapun saat bekerja dengan pengacara Yang. Karena situasinya berbeda saat mereka bekerja bersama dengan pengacara Jung.
Tidak lama kemudian pengacara Yang menghubungi pengacara Kwon. Pengacara Choi juga mempertanyakan kenapa pengacara Yang hanya menghubungi pengacara Kwon. Ternyata pengacara Kwon bersama dengan pengacara Yang dan Pak Bae mengajak Hakim Ketua untuk makan bersama. Namun saat sampai di tempat makan, Hakim Ketua merasa terkejut karena melihat pengacara Yang dan yang lainnya. Karena yang Hakim Ketua tahu ia akan bertemu dengan alumnus kampus yang sedang mengalami kesulitan, dan memberikan nasihat hukum ringan. Pak Bae pun berlutut meminta bantuan Hakim Ketua. Namun Hakim Ketua menolaknya dan meminta mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Namun Hakim Ketua tidak akan melaporkan hal tersebut. Persidangan pun kembali dilaksanakan. Namun karena melihat ekspresi wajah Hakim Ketua membuat pengacara Yang meminta pengacara Choi yang berbicara. Namun apa yang disampaikan oleh pengacara Choi menurut Komisi Komunikasi Korea tidaklah relevan karena kejadian kebocoran data terjadi setelah Undang-Undang Perlindungan Data baru saja direvisi. Hakim Ketua pun setuju dengan pernyataan dari pihak Komisi Komunikasi Korea. Tiba-tiba saja Pak Bea berdiri dan mengatakan bahwa apa yang terjadi bukan kesalahan dari perusahaan Raon sepenuhnya, tetapi mereka yang harus membayar denda yang besar dan hal itu tidaklah adil. Pak Bae pun mengambil racun yang telah disiapkan dan meminumnya. Melihat kejadian itu membuat Yang Wo cemas. Junho yang melihat Yang Wo tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Bae akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter pun menjelaskan kepada pengacara Yang bahwa kondisi Pak Bae masih belum sadar dan masih membutuhkan perawatan karena ia banyak menelan sianida. Pengacara Yang pun meminta agar Junho segera menyiapkan mobil untuk mereka semua pulang. Namun setelah berada di pintu keluar rumah sakit, pengacara Yang justru bersembunyi dan membiarkan pengacara Kwon, pengacara Choi dan Yang Wo dihadang oleh wartawan. Sedangkan pengacara Yang kabur masuk ke dalam mobil dan memaksa Junho untuk pergi dan meninggalkan yang lainnya. Akhirnya pengacara Kwon dan yang lainnya berhasil sampai di kafe milik Kim Min. Di sana pengacara Choi menanyakan apa yang dibicara pengacara Yang dan pengacara Kwon setelah mendapat telepon dari pengacara Yang. Namun pengacara Kwon tidak mau mengatakan apapun. Mereka bertiga pun membahas mengenai kasus Raon. Ternyata surel yang dikirim oleh peretas dikirim sehari sebelum undang-undang direvisi, itu artinya peretasan dilakukan sebelum undang-undang baru berlaku. Namun saat Yang Wo dan yang lainnya menjelaskan kepada pengacara Yang, hal itu justru membuat pengacara Yang marah karena merasa tidak terima jika Yang Wo yang lebih mengetahui jalan keluar dari kasus yang mereka tangani. Menurutnya Yang Wo bersikap arogan mengajarinya. Pengacara Yang justru mengeluarkan Yang Wo dari timnya. Pengacara Choi ingin membantah perkataan pengacara Yang namun dihalangi oleh pengacara Kwon. Pengacara Kwon meminta agar pengacara Choi tidak membantah perkataan pengacara Yang. Karena posisi mereka berdua berbeda dengan Yang Wo yang terkenal jenius dan jika ia dikeluarkan dari tim ia akan tetap bisa bertahan. Pengacara Choi tidak setuju dengan perkataan pengacara Kwon. Ia justru mengatakan bahwa ia menyukai pria yang mau mengambil sikap demi membela rekan satu tim. Saat pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang Yang Wo bertemu dengan Junho yang sedang menunggunya. Junho menanyakan apa alasan mereka berdua harus berpisah. Yang Wo mengatakan bahwa ia merasa bukan orang yang bisa membuat Junho bahagia. Ia merasa sebagai orang yang harus Junho jaga. Junho sadar bahwa Yang Wo ternyata mendengar kataan kakaknya. Yang Wo juga menanyakan apakah Junho selama ini merasa kesepian saat bersama dirinya. Karena ia merasa selama ini hanya bisa membuat orang-orang di sekitarnya kesepian. Yang Wo juga mengatakan bahwa ia menyukai Junho namun ia takut Junho akan kesepian bersamanya. Keesokan harinya, persidangan kembali dilaksanakan, namun saat pengacara Yang sedang menyampaikan pendapat, Hakim Ketua justru menegur pengacara Yang sama seperti saat Yang Wo menegurnya mengenai hati-hati dalam berucap. Mendengar itu pengacara Yang lupa dengan apa yang harus ia sampaikan. Pengacara Choi yang sadar dengan perkataan Him Ketua yang sama persis dengan perkataan Yang Wo membuat pengacara Choi menyampaikan pendapat Yang Wo yang sebelumnya Yang Wo sampaikan kepada pengacara Yang namun ditolak oleh pengacara Yang. Melihat sikap dari pengacara Choi membuat pengacara Yang marah dan mengancam akan mengeluarkan pengacara Choi dari tim.
Melihat itu pengacara Kwon justru melarang pengacara Choi dan ia pun menghentikan pengacara Choi untuk melanjutkan menyampaikan pendapat yang pernah Yang Wo sampaikan. Berkat hal itu, Hakim Ketua pun memutuskan untuk kembali mempertimbangkan penyelesaian kasus tersebut. Malam harinya CEO Han datang menemui ayah Yang Wo dengan meminta agar ayah Yang Wo membawa Yang Wo untuk berlibur sementara waktu sampai berita mengenai Yang Wo anak Tae Sumi beredar dan berita tersebut mereda. Sedangkan anak laki-laki Tae Sumi melihat berita mengenai Pak Bae yang belum juga sadarkan diri akibat meminum racun, ia pun menghubungi seseorang namun tidak mendapat jawaban. Ia akhirnya meninggalkan pesan dan mengancam jika tidak bisa dihubungi maka ia akan meretas keberadaan orang tersebut. Siapa sebenarnya yang telah dihubungi oleh anak Tasumi? Dan apa yang akan terjadi dengan karir Yang Wo jika publik tahu ia anak luar nikah dari Tae Sumi? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.